Oke, teman-teman, ini adalah bagian kedua pembahasan materi tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selamat menyimak. Oke, teman-teman, mengawali pembahasan tentang epistemologi, kita awali dari arti dan uraian epistemologi. Nah, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang artinya pengetahuan atau knowledge, dan logos yang berarti ilmu. Jadi menurut arti katanya, epistemologi ialah ilmu yang membahas masalah-masalah pengetahuan. Nah, sama halnya dengan uraian ontologi, ketika menurut arti kata, saya yakin ya kita semua, teman-teman, belum bisa secara lugas memahami apa itu epistemologi. Pastinya seperti itu ya. Tidak menjadi masalah, kita akan lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, epistemologi adalah bagian dari filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan ya. Nah, ini mulai mengerucut ya uraian tentang epistemologi. Meskipun kita belum bisa memahami secara lugas nih kelihatannya. Kita lanjut dulu. Nah, salah satu ahli filsafat ilmu memberikan pendapat ya. Ini Abbas Hamani Mintarejo. Epistemologi menurut dia adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan. Kemudian mengadakan penilaian atau pembenaran dari pengetahuan yang terjadi tersebut ya. Nah, sampai sini ya mungkin masih samar-samar juga kita mengartikan epistemologi ya. Apa sebenarnya epistemologi ya? Nggak jadi masalah, kita lanjut dulu. Nah, secara bahasa sederhana, epistemologi diartikan sebagai cara-cara untuk mengetahui atau bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah, kalau dari uraian ini harusnya sudah jelas apa itu epistemologi. Jadi terkait cara untuk mengetahui gitu ya. Jelas uraiannya. Oke, teman-teman ya. Jadi epistemologi kita sudah tahu ya. Artinya cara-cara mengetahui pengetahuan. Nah, lalu caranya apa saja atau yang bagaimana? Nah, ini dapat dilihat di sini bahwa cara untuk memperoleh pengetahuan ada yang namanya metode induktif, yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Nah, ini metode induktif. Kemudian ada lagi metode lainnya, yaitu metode deduktif. Yaitu suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runut. Nah, kemudian akhirnya dapat diketahui pengetahuan yang kita maksud. Ada juga cara yang diberi nama metode positivisme yang berpangkal dari apa yang telah diketahui. Nah, itu contoh-contoh cara
Dan masih banyak lagi cara-caranya bagaimana pengetahuan itu dapat kita ketahui ya. Tidak terbatas dari 3 metode yang menjadi contoh yang dijelaskan di sini. Masih banyak lagi. Nah, kalau tadi kita bicara cara, nah sekarang kita bicara kegiatan. Atau ya implementasi dari cara ya. Jadi kegiatan-kegiatan apa terkait epistemologi? Nah, ini kita bisa lihat ada yang namanya studi literatur, kemudian eksperimental di laboratorium, bisa juga survei di lapangan, kemudian bisa juga komputasi dan analisa teknologi informasi. Di zaman-zaman sekarang tuh sudah menjadi salah satu kegiatan utama ya. Kemudian crowdsourcing ini juga sama di zaman sekarang ya. Ini suatu kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan relatif baru ya ketika bicara epistemologi sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini ya. Nah, kemudian bisa juga kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, itu kegiatan terkait epistemologi. Nah, ini contoh ilustrasi bagaimana kegiatan di laboratorium ya. Nah, kemudian ini contoh ilustrasi bagaimana kegiatan di lapangan ya. Terkait cara-cara untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, kalau kita bicara kegiatan yang terkait bidang geodesi, itu apa saja ya? Nah, biasanya di bidang geodesi ada studi literatur gitu ya. Kemudian survei di lapangan, nah ini yang paling umum dilakukan. Ada pengukuran terestris hingga pengukuran ekstraterestris ya. Ada juga fotogrametris, airborne ya. Nah, survei di lapangan itu biasanya umum atau lazim dilakukan ketika bicara epistemologi di bidang geodesi. Nah, kemudian juga di beberapa kasus itu bisa juga kita melakukan eksperimen di laboratorium. Kemudian yang saat ini ya, mungkin sedang digandrungi ya, itu komputasi analisa teknologi informasi spasial. Nah, kedepannya itu crowdsourcing juga akan menjadi pilihan yang menarik, bahkan mungkin pilihan utama nanti kedepannya di bidang geodesi ya. Kalau sudah bicara big data dan lain-lain. Nah, itu kira-kira pembicaraan tentang epistemologi. Oke, teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman menyimak materi berikutnya.